Kenapa setelah disurvei, Bansos PKH ataupun BPNT jadi tidak cair? Apakah kalian mengalami hal seperti itu? Ini kata Kemensos dan ini solusinya. Simak dan dengarkan baik-baik. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini pada Permensos, ini adalah saluran yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk mengusulkan mendapatkan bantuan sosial ya. Jadi proses usulan sendiri kita bagi jadi dua Bapak Ibu ya. Ada usulan untuk bansos, ada usulan untuk pembaruan DTSEN. Ya. Salurannya sama ya. Yang pertama ini yang terakhir aja nanti ya. Yang pertama ini melalui Pemda. Jadi masyarakat bisa mengadu ke Dinsos, kemudian ke desa. Tentunya yang mempunyai user pengelola data Sixenji di desa. Jadi kemudian yang kedua melalui jalur partisipatif atau masyarakat langsung bisa mendownload aplikasi Cek Bansos. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau Cek Bansos itu download, Bapak Ibu bisa melihat profil di sana gitu kan. Nanti ketahuan berada di desil berapa. Ya. Nah itu termasuk anggota keluarganya itu ada di sana. Kalau seandainya dia tidak merasa berada di desil itu, misalnya, saya orang kaya kok berada di desil 1 gitu, maka dia bisa mengusulkan usulan pembaruan data. Ada tombolnya ya di aplikasi itu, klik pengusulan data, pembaruan data. Ini kalau ada hal-hal yang tidak pas. Misalnya anak saya baru tertulis 1 padahal 2 gitu. Maka bisa juga mengajukan klik untuk pembaruan data. Yang bisa mengusulkan pembaruan data adalah orang yang login ke aplikasinya. Jadi dia nggak bisa mengusulkan pembaruan data orang lain. Nah, beda halnya kalau untuk usulan bansos, Bapak Ibu. Kalau usulan bansos, ini yang punya akun Cek Bansos ini bisa mengusulkan tetangganya gitu, yang memang miskin dan lain sebagainya. Karena untuk yang usulan bansos ini memang sudah kita batasi. Kalau PKH itu desil 1-4, sembako itu 1-5, kemudian BBI itu 1-5. Jadi ada pilihannya. Ketika yang diusulkan itu masuk ke desil 1-5, ada pilihan dia milih bansos apa. Ini kalau melalui Cek Bansos. Tapi kalau tidak berada di desil itu, berarti kalau memang dia merasa berhak gitu, berarti dia mungkin berada di desil atas. Kalau dia merasa berhak, dia harus mengajukan usulan pembaruan data. Ya. Kemudian berikutnya usulan pembaruan data ya. Ini juga bisa usulan berikutnya bisa disampaikan melalui Dinas Sosial. Bapak Ibu di aplikasi Sixenji sudah kita tambahkan usulan bansos dan usulan pembaruan. Ada 2 itu ya. Prinsipnya cara kerjanya sama seperti Cek Bansos tadi ya. Tapi Bapak Ibu bisa mengusulkan pembaruan data semua masyarakat yang mengadu gitu ya. Yang mengadu siapa, datang, masukkan nik, nomor keluarga, usulkan ya pembaruan. Untuk saat ini ya cukup nik dan KK saja. Nanti masuk ke usulan pembaruan, lalu masuk ke proses ground check, akan dikunjungi ke lapangan. Tapi dalam pembicaraan kami dan juga permintaan dari BPS ke depan, ini mungkin bulan depan, ini harus dilengkapi dengan 39 variabel ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sembarang usul pemutahiran data, tapi pada saat usulan pemutahiran data, seseorang itu harus mengisi 39 variabel. 39 variabel itu 13 pertanyaan terkait individu, umur, sekolah, dan sebagainya. Kemudian 26 pertanyaan terkait dengan aset dan kondisi rumah. Jadi itu ke depan yang akan kita kembangkan. Kalau sekarang gampang ini, cukup nik kakak masuk ke pemutahiran. Tapi kan perubahan itu suatu keniscayaan Bapak Ibu ya. Ketika sekarang kita sudah lakukan itu, kemudian nggak bisa nih begini nih. BPS minta harus mengisi 39 variabel dan sudah
disetujui juga oleh Pak Menteri, maka itu harus kita laksanakan perubahan terkait dengan mekanisme pengusulan. Nah, Bapak Ibu, kemudian berikutnya lewat Kementerian Sosial. Tapi kalau lewat Kementerian Sosial ini sifatnya respon kasus, Bapak Ibu ya. Misalnya ada anak yang atau lansia yang terlantar, kemudian korban bencana dan lain sebagainya itu masuk melalui aplikasi 6CC. Jadi intinya itu. Jadi kalau masyarakat biasa mengadunya ke Pemda atau melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, dari aplikasi Cek Bansos itu nanti akan masuk ke musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kecuali kalau yang dari usulan melalui Dinas Sosial Kabupaten, maka akan masuk ke pengesahan atau SPDJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian datanya akan masuk ke kami, Kementerian Sosial, dan kita serahkan ke BPS untuk ditentukan peringkat kesejahteraannya. Nah, misalnya gini, ini saya masuk desil 10 padahal saya miskin gitu kan misalnya. Maka ini saya melakukan usulan untuk pemutakhiran data. Nah, ketika nanti hasil pemutakhiran saya berubah menjadi desil 4, maka dia bisa diusulkan untuk mendapatkan bansos. Tapi kalau desil saya tetap berada di desil 9, 8, nah itu dia memang tidak bisa lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Kecuali dia mengajukan untuk pemutakhiran lagi di periode berikutnya. Ini ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, karena kembali lagi ini ya, karena DTSN itu baru ya, baru terbit Februari, juga datanya juga disusun dari 3 sumber data yang berbeda, variabel-variabelnya berbeda, tentunya pendesilannya ini masih ditemukan error atau kesalahan ya. Beberapa mungkin masih meleset ya. Orang miskin berada di desil atas, ada yang orang kaya di desil bawah. Nah, untuk itu kemudian kemarin kita melakukan yang namanya ground check atau uji petik ke lapangan dengan mendata 39 variabel itu. Jadi teman-teman pendamping itu tugasnya adalah memotret apa adanya, mengisikan apa adanya. Yang menetapkan desil itu adalah BPS, bukan pendamping. Nah, ini yang kami tegaskan berkali-kali. Karena teman-teman pendamping ini juga berapa kali jadi sasaran ya. Setelah di ground check kenapa saya malah nggak dapat gitu. Jadi memang tugas para pendamping ini murni untuk melakukan pendataan sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian yang melakukan perankingan itu adalah BPS. Kalaupun ada hasil dari ground check itu yang keluar, yaitu karena disebabkan dia berada di desil atas ya. Jadi Bapak Ibu yang selama ini dapat bansos kita evaluasi. Kalau yang belum di ground check itu masih aman. Meskipun berada di peringkat desil 6, 7, 8, 9, 10, itu belum kita coret. Karena belum dilakukan uji petik ke lapangan. Yang kita coret adalah yang sudah di ground check, kemudian dia berada di desil 6 sampai 10. Itu yang dikeluarkan. Karena itu adalah inclusion error. Nah, kemudian kita ganti dengan yang sudah ground check juga yang berada di desil 1, 2, 3, 4. Kita prioritaskan dari yang desil 1 dulu. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita coba dengan keadilan karena memang yang desil 1, 2 itu insya Allah itu orang-orang miskin. Sama seperti sekolah rakyat kemarin, kita mencari pesertanya atau calon siswanya itu juga berasal dari desil 1 dan 2. Itu kita temukan kondisi-kondisi yang memang parah ya. Yang rumahnya memang sudah tidak layak sekali dan lain sebagainya. Jadi berangkatnya dari situ. Jadi meskipun desil ini belum sempurna, tapi setidaknya sudah ada gambaran. Dan tentunya BPS sudah komitmen untuk terus-menerus melakukan metode ya, menyempurnakan metode untuk pendesilan ini.